Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat melaksanakan bimbingan teknis guna memberikan pemahaman dan keterampilan kepada seluruh dosen STHM dalam menggunakan aplikasi sistem sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Lapor acara sosialisasi BKD, Sistem, dan Migrasi FUPTK bagi dosen STM siap dilaksanakan. Lanjutkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau Zat yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkau Zat yang Maha Mengabulkan. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktur SDM Jendikti yang menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Adapun tujuan sosialisasi di teknis sebagai sarana meningkatkan profesionalisme, kami terus berupaya menciptakan suasana kedukaan, mengingat kini telah memasuki era yang serba digital yang berbasis aplikasi terintegrasi, perlu untuk mengasah kemampuannya selaku tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Komputer. Dan secara umum BIMTEK ini akan dilatihkan secara detail oleh instruktur di Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keterampilan dan keahliannya sebagai dosen pendidikan STHM dan memperbaiki sosialisasi NUPTK dosen dan BIMTEK BKD STHM secara resmi saya nyatakan dibuka. Kepada kita semua agar kita diberi yang kita cintai bersama. Kita semua Om Santi, Santi, Santi. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Ini kita sadari bahwa kita penduduk kita adalah terbanyak 270 juta Bapak Ibu, tapi APK kita itu masih rendah, kurang lebih 30-40%. Sehingga ketika menjadi saya direktur kelembagaan, tugas utama adalah bagaimana perguruan tinggi itu bisa membuka prodi yang memang dibutuhkan saat ini. Bukan prodi-prodi klasik yang memang asal buka setelah lulus mahasiswa bingung mau kemana. Penting yang unggul dan berkelas dunia. Faktanya dari 4.400 dari 4.300 perguruan tinggi yang berkelas dunia saat ini hanya 20 Bapak Ibu. Sehingga nanti akan saya sampaikan beberapa kebijakan termasuk yang mana nanti hari ini akan disampaikan bagaimana kita mengefisienkan namanya beban kerja dosen. Guru besar tentu ada kewajiban yang harus dilakukan begitu ya. Nah, salah satunya adalah mengenai beban kerja dosen. Nah, saya sendiri kalau diminta untuk berbagi pengalaman membuat beban kerja dosen tentu memang harus pendokumentasiannya baik. Nah, basis filosofi dari BKD atau beban kerja dosen karena tadi saya dimintakan tugas untuk share. Jadi penilaian itu biasa dilakukan oleh dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya. Jadi misalnya karena saya juga bagian dari STHM, nah mungkin saya bisa mendukung Bapak Ibu dalam kaitan sebagai asesor atau tim penilai angka kredit. Melakukan pre-dharma, melakukan penyuluhan dan yang lain-lainnya itu dikumpulkan. Sudah bisa mengajukan itu. Jadi nanti pasti ada adjustment nanti dari kementerian berkaitan dengan NUPTK. Lakukan BKD yang dilanjutkan, yang belum kita buat sehingga nanti BKD-nya itu bisa ada. Kedua adalah dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran juga didokumentasikan.
Saya masuk lebih dalam lagi. Next, bagaimana dosen dapat melakukan pengisian kompetensi dosen dan teknik. Yang kedua, kami diamanati khusus terkait dengan validasi terhadap status kedosenan maupun status teknik dari perguruan tinggi. Terkait dengan pengembangan sistem itu sendiri, identitas satu platform, gitu. Ya, jadi DK akan proses di situ. Begitu Pak. Terima kasih Pak Dirut untuk pengisian BKD bagi para dosen sebagai kewajiban untuk memenuhi daripada kewajiban dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Setelah itu kami mencoba kerjasama dengan dosen-dosen STM untuk melakukan penelitian bersama. Yang mau saya tanyakan Pak, gimana nih nilai akreditasi penelitian ini, pengabdian masyarakatnya ini, penelitiannya itu terhadap kita dosen STM? Maka ketika Bapak melakukan kegiatan bertugas di instansi lain, begitu Bapak, mungkin menjabat, mungkin apa, pejabat di instansi lain, maka status kedosen Bapak dinonaktifkan. Fokusnya dinonaktifkan sementara selama Bapak menjabat. Pak Dirjen Dikti itu setmingkalnya adalah ASN, ditugaskan di UI, berarti induknya kan UI ya. Ketika beliau jadi dirjen, maka status kedosenannya nonaktif. Apakah setelah saya pensiun, meskipun masih tetap mengajar ini, kelanjutannya bagaimana gitu? Apakah sampai di sini atau ada kelanjutan yang lain? Terima kasih. Oh, ya itu tadi. Untuk yang tenaga pengajar perguruan dosen kan bisa sampai kapan? Sampai nggak ada batasnya gitu. Karena military criminal justice sistemnya sampai ke sana, lembaga pemasyarakatan militer tetap mempersiapkan prajurit agar siap siaga. Beda dengan yang criminal justice system. Nah, untuk itu hanya satu saran Pak, mohon kiranya berkenan menyelaraskan produk ketentuan yang mendekati atau mirip dengan apa yang telah dilakukan yang berjalan untuk lingkungan TNI, agar hal-hal yang berujung pada terciptanya, terpeliharanya kesiapsiagaan selalu ada. Sehingga barang mungkin saja ruang untuk sekolah tinggi hukum masih terbatas, mungkin diperluas dengan misalkan ya, saya nggak tahu nanti Institut Ilmu Hukum Militer ya. Kemungkinan untuk menjadi dosen tetap itu agak sulit. Berarti opsinya adalah dosen tidak tetap atau tenaga pendidik non dosen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjadi dosen itu kan mempunyai kualifikasi, misalkan untuk memiliki sertifikasi pendidik dan lain-lainnya, atau menaikkan pangkat dari asisten ahli, rektor kepala sampai guru besar, itu melalui proses yang namanya tridharma. Jadi Bapak harus rajin menginput, melakukan penelitian di sister. Ya. Jadi sister itu merekam semua tampilan diri seorang dosen. Belum ada, jadi nanti akan muncul biasanya dosen harus dimiliki. Yang pertama adalah kita harus melaksanakan pendidikan, pelatihan, pengabdian, penelitian sampai dengan penunjangan. Nah, ini akan mengisi BKD dosen. Penunjang ini seperti sertifikat, sebagai pembicara, sebagai orasi, sebagai anggota dari pemerintah, bawahnya lagi Pak, sebagai anggota profesi, mungkin Bapak ikut dari profesi apa, itu bisa dimasukkan. Selama 5 tahun terakhir, mungkin kesibukan satu dan lain hal, kita tidak bisa melakukan penelitian. Terus pengabdian masyarakat juga. Kebetulan saya profesi notaris PPAT. Apakah pengabdian masyarakat saya di organisasi profesi saya, misalnya saya sebagai pembicara di suatu seminar di lingkungan organisasi profesi,
bisa saya masukkan di dalam pengisian BKD. Demikian, terima kasih. Ini atas nama Pak Jakob Lunasumo. Oh, nah ini Bapak kayaknya udah masuk di registrasinya di nomor urut pendidik Pak. STHM itu ada sebanyak 70. Untuk Pak Eko dan Pak Julius. Begitu kita tidak bisa memasukkan tanggal, nomor, itu dia nggak mau accept gitu kan? Kan biasanya accept tuh kalau datanya masuk semua. Ketika tidak bisa accept, padahal itu memang pernah kita lakukan, apakah ada solusi yang lain? Terima kasih. Baik itu kepada narasumber dan Bapak Ibu dosen STHM, dan saya bersyukur kegiatan sosialisasi PKD Sister ini berjalan dengan aman dan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk ke depan bagi para dosen STHM. Dan pada sore ini pukul 14:59 sosialisasi PKD Sister dan migrasi NUP TK bagi dosen STHM saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sosialisasi BKD, Sistem dan Migrasi NUPTK bagi dosen STM telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan, jangan.